wabarakatuh. Selamat siang siswa kelas 10 mesin 1 hingga mesin 5. Hari ini jadwal kita yaitu DPTM atau teori pemesinan tertera tanggal 16 April 2020. Sedikit motivasi buat kalian, meskipun dalam keadaan kita seperti ini atau keadaan libur dan keadaan daerah belum membaik sehingga mengharuskan kalian untuk tetap di rumah, bukan berarti kalian berhenti untuk berpikir, bukan berarti kalian berhenti untuk belajar ya. Dalam pembelajaran online ini, jika kalian merasa kesulitan atau sedikit ruwet, itu jangan sampai dianggap itu beban yang berat. Jangan sampai mengeluh ya. Saya tahu pasti banyak di antara kalian yang mengeluh terhadap pembelajaran online ini. Mengeluh tidak akan menjadi solusi ya. Yang harus kalian tanamkan adalah keyakinan bahwa kalian bisa. Tidak ada yang sulit, semua mudah jika kalian ada kemauan. Ya, seperti itu. Saya tidak pernah memberikan tugas yang berat. Di sini saya biasanya nyuruh kalian hanya untuk mencatat dan mengirimkan ke saya, ya. Karena kemarin saya membaca kesan pembelajaran online di absen harian kalian yang telah saya baca, itu banyak yang mengeluh, tugas penjenengan banyak sekali, sedangkan kami banyak tugas dari guru lain. Oke, saya klarifikasi di sini, saya jawab di sini. Saya tidak pernah memberi kalian tugas yang berat-berat, ya. Biasanya saya hanya menyuruh kalian mencatat, ya, mencatat lalu dikirimkan ke saya, dikirimkan ke Google Classroom. Itu bukan sebagai tugas yang berat. Saya tahu mana yang ringan, mana yang berat. Itu sebagai bukti kalian kalau kalian telah mengerjakan atau melihat pembelajaran online ini, ya, seperti itu. Oke, kita langsung menuju materinya ya. Hari ini kita mempelajari mengenai vektor, resultan gaya, dan kesetimbangan gaya. Minggu yang lalu kita mempelajari apa? Masih ada yang ingat kira-kira? Yaitu mempelajari mengenai besaran dan satuan. Jangan sampai dilupakan ya materi-materi yang kemarin. Makanya saya suruh mencatat biar pembelajaran online ini kalian tidak lupa materi apa yang telah saya berikan. Gitu. Vektor, resultan gaya, dan kesetimbangan gaya. Kita mempelajari ketiga hal tersebut karena vektor, resultan gaya, dan kesetimbangan gaya masuk dalam KIKD DPTM ya. Lihat bagian ini 3.11 yaitu menerapkan langkah-langkah vektor, gaya, resultan gaya, dan kesetimbangan ya. Ini di sini sama dengan ilmu fisika, tapi di sini kita mempelajari vektor, gaya, resultan, dan kesetimbangan itu hanya langkah-langkahnya atau konsep dasarnya yang berhubungan dengan pemesinan. Kalau di fisika kalian mempelajari vektor, gaya, resultan gaya, dan kesetimbangan itu lebih konkret, lebih mendetail ya. Di sini kita cukup mempelajari langkah-langkah dan konsep dasarnya saja. Nah, di sini ketiga hal ini, vektor, resultan gaya, dan kesetimbangan gaya merupakan ilmu fisika ya. Kita kembali belajar lagi mengenai ilmu fisika. Kemarin juga besaran dan satuan itu adalah ilmu fisika. Tapi ilmu fisika yang diterapkan atau yang kita pelajari dalam DPTM ini itu bukan sampai yang mendetail seperti pelajaran fisika sampai hitung-hitungan ya. Tapi di sini kita cukup mengetahui konsep dasarnya mengenai hal-hal fisika yang harusnya kita pelajari. Misalnya ini vektor, resultan gaya, dan kesetimbangan gaya. Di sini kita cukup mempelajari yaitu konsep dasarnya yang berkaitan dan berhubungan dengan pemesinan. Ya, beda dengan fisika yang pelajaran normada itu biasanya lebih kompleks ya, lebih rumit biasanya. Jadi seperti itu, kita hanya mempelajari konsep dasarnya. Oke, yang pertama, vektor. Apa yang dimaksud dengan vektor? Vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, karena besaran itu ada dua, besaran skalar dan besaran vektor. Kalau besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai, tapi kalau vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah ya. Contohnya perpindahan, kecepatan, medan gravitasi, percepatan, dan lain-lain.
Misalnya dari vektor ini memiliki nilai dan arah, yaitu mobil berjalan dengan laju kecepatan 80 km ke kiri. Di sini merupakan nilainya, nilai ya. Dan ke kiri merupakan arahnya. Jadi dari pernyataan ini kita bisa menyebut ini sebagai vektor karena memiliki nilai serta arah ya. Contoh yang kedua, ini langsung saya hubungkan dalam praktek pemesinan ya. Di sini ada kecepatan spindle. Kecepatan spindle bubut yaitu 800 rpm berlawanan arah jarum jam. Di sini 800 rpm sebagai nilainya. Dan berlawanan arah jarum jam ini berputarnya spindle yaitu sebagai arahnya. Berarti pernyataan kedua bisa kita sebut sebagai vektor karena memiliki nilai dan arah. Paham ya sampai sini ya? Oke, saya anggap paham lah ya. Lalu yang kedua, kita mempelajari mengenai resultan gaya. Karena resultan gaya ini merupakan besaran dari vektor dan harus wajib kita pelajari resultan gaya. Dan apa itu yang dimaksud dengan resultan gaya? Jadi resultan gaya adalah penjumlahan dua vektor atau lebih ya. Saya ulangi lagi, mengapa kita mempelajari mengenai resultan gaya? Karena resultan gaya merupakan besaran dari vektor yang harus kita pelajari. Jadi di sini seperti turunannya resultan gaya itu ya, turunannya. Resultan gaya merupakan penjumlahan dua vektor atau lebih. Dan resultan gaya ini memiliki 4 bagian. Ya, nanti akan saya jelaskan apa 4 bagian itu apa saja. Jadi yang pertama itu ada resultan gaya yang segaris dan searah. Ini maksudnya bagaimana? Seperti ini. Oke, tadi di sini ada penggambarannya ya, vektor, kembali lagi ke vektor ya. Di vektor ini lambangnya ini, vektor itu anak panah ya, anak panah. Garisnya itu merupakan nilai dan panah ini sebagai arahnya ya. Nih, berarti sebagai nilainya dan ini adalah arahnya. Ini adalah lambang dari vektor ya, gitu. Jadi kembali lagi ke resultan. Di sini resultan adalah penjumlahan dua vektor atau lebih. Yang pertama ada resultan gaya segaris dan searah ya. Di sini penggambarannya di sini. Di sini ada F1 dan di sini ada F2 ya. Vektor 1 dan vektor 2. Jadi di sini kita ini bisa kita sebut sebagai FR ya, atau resultan gayanya. Resultan gayanya dari segaris dan searah yaitu ini F1 plus F2. Contohnya yang segaris dan searah yaitu misalnya seperti ini. Dua anak sedang mendorong meja. Dia memiliki gaya sendiri-sendiri, dua anak itu ya, mendorong sebuah meja. Searah dia, arahnya ke sini. Ya. Jadi memiliki atau menggabungkan sebuah gaya sehingga benda ini akan bergerak ke arah kanan ya. Jadi di sini resultan gayanya atau FR itu adalah resultan gaya yaitu F1 plus F2. FR resultan gaya. Oke, itu ya. Contohnya di sini ada F1-nya 20 dan F2-nya 30. Jadi resultan gayanya adalah 20 plus 30 sama dengan 50 Newton. Satuannya adalah Newton. Itu karena ini merupakan gaya resultan. Yang kedua yaitu resultan gaya yang segaris tetapi berlawanan arah. Gambarnya seperti ini. F1-nya searah ke kanan ya, masih sama seperti tadi. Namun F2-nya berlawanan arah ya. Jadi berhadapan-hadapan.
Bagaimana resultan gayanya atau FR-nya? Jadi dituliskan seperti ini, FR sama dengan F1 min F2. Karena F1 ke kanan berarti dia positif ya, tapi F2 ke kiri berarti negatif ya. Ini seperti sumbu X dan Y. Kalau ke arah sini berarti negatif, berarti F1 minus F2 atau dikurangi F2. Contoh soalnya, gaya pertama atau F1-nya yaitu 30 Newton dan F2-nya 40 Newton ke arah kiri atau berlawanan arah ya. Jadi FR-nya 30 dikurangi 40 sama dengan minus 10 Newton ya. Berarti 10 Newton berarti minus, berarti ke arah kiri. Jadi bisa disimpulkan F2 memiliki daya yang lebih besar daripada F1 sehingga gaya dorongnya ini lebih kuat, berarti ke kiri ya. Seperti itu. Resultan gaya yang ketiga yaitu resultan gaya yang membentuk sudut 90 derajat. Gambarnya seperti ini ya. Lalu bagaimana FR-nya atau resultan gayanya? Dia pasti arahnya akan ke sana ya. Sini. Berarti ini negatif. Iya ya, negatif ya. Dan yang kita cari ini kita anggap sebagai besaran atau nilai yang positif ya. Jadi kalau ada seperti ini sudut yang membentuk 90 derajat, ini bisa kita pindahkan. Syaratnya harus searah ya. Gitu. Jadi boleh kita pindahkan ini F2-nya karena ini adalah searah. Pindahkan di sini. F2. Ya, karena ini panjangnya searah, nggak apa-apa dipindahkan sama saja. Gunanya apa memindahkan? Karena kita mencari nilai yang positif biar mudah dalam pemahaman dan penjumlahannya. Nah, jadi dianggap di sini sudah tidak ada dan karena sudah dipindahkan ke atas ya. Jadi FR-nya adalah ini. Nah, ini merupakan FR, dianggap ini sudah tidak ada ya. Bagaimana resultan gayanya? Yaitu seperti ini. Dengan cara kuadrat ya. Pengakaran. Jadi FR sama dengan akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat ya, gitu. Contohnya nih. Ada sebuah sudut 90 derajat ya, gaya yang pertama atau F1-nya ada 5 Newton, F2-nya 12 Newton. Berarti ini positif semua ya, ke kanan positif, ke atas positif. Jadi tidak usah pindahkan sama saja ya. Gambarnya juga sama seperti ini. FR-nya berarti F1-nya 5 kuadrat, F2-nya 12 kuadrat. Jadi 25 plus 144 jadinya akar 169 dan FR-nya adalah 13 Newton. Seperti itu ya. Itu yang resultan ketiga yang membentuk sudut 90 derajat. Lalu yang keempat ada nih. Resultan dua vektor membentuk sudut kurang dari 90 derajat ya. Kurang dari 90 derajat. Contohnya seperti ini. Dapat berupa gaya arah 30 derajat. Ya. Kurang dari 90 derajat. Lalu bagaimana resultan gayanya atau FR-nya? Di sini ada rumus patennya yang sudah tertulis di sini, yaitu ini akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 kali cos theta ya. Masih ingat ya dalam ilmu matematika cos theta itu bagaimana? Di sini ada tabelnya buat mengingatkan kalian ilmu matematikanya. Di sini kita juga mempelajari ilmu matematika. Nah, jangan sampai lupa, berarti ini cos theta. Cos theta-nya itu berapa nanti? Yaitu 30 derajat ini nanti. Jadi kita cari, kita masukkan, kita cari di sini ya. Langsung kita ke contoh soalnya biar lebih paham. Contohnya seperti ini. Ada dua buah arah gaya, F1-nya 10 Newton, F2-nya 5 Newton.
dan sudutnya adalah 30 derajat. Kurang dari 90 ya berarti ya. Itu. Rumusnya langsung kita masukkan. X1-nya 10 kuadrat, F2-nya 5 kuadrat kali 2 kali F1 kali F2 cos 30. Cos 30 dari mana? Di sini sudutnya adalah 30. Lalu kita cari di sini. Cos 30 berarti setengah akar 3 ya. Di sini ada tabelnya. Jadi kalian harus hafal tabelnya di sini. Setengah akar 3. Oke, langsung kita jumlahkan dan di sini akar 3 ya, akar 3 itu kalau kita jadikan desimal biasa yaitu atau bilangan biasa yaitu 1,7 ya. Ini setengahnya sudah dikalikan jadinya 50 sehingga hasil penjumlahannya atau hasil operasinya adalah akar 210 Newton. Ini. Oke, paham di sini ya? Ada 4 gaya resultan tadi. Masih ingat yang pertama apa? Yang pertama resultan gaya searah. Yang kedua apa? Resultan gaya yang berlawanan arah. Yang ketiga ada resultan gaya yang membentuk sudut 90 derajat. Yang keempat ada resultan dua vektor membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Setelah kita mempelajari yang namanya vektor resultan gaya, selanjutnya kita mempelajari mengenai kesetimbangan gaya. Ya. Mengapa kita harus mempelajari ini? Karena kesetimbangan gaya ada hubungannya dengan vektor dan resultan gaya. Jadi resultan gaya tadi benda yang bergerak ya. Jadi dan di sini kesetimbangan adalah benda yang diam atau memiliki kesetimbangan. Apa pengertian dari kesetimbangan gaya? Sini sudah saya tuliskan. Suatu kondisi benda dengan resultan gaya. Nah, ada hubungannya ya dengan resultan tadi. Nah, saya ulangi lagi. Kesetimbangan gaya adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan 0 ya. Jadi resultan gayanya dan resultan momen gayanya adalah 0. Itu bisa kita sebut sebagai kesetimbangan gaya. Atau dari pengertian lain, kesetimbangan gaya adalah keadaan diam. Suatu keadaan atau benda itu diam ya, keadaan diam atau jika pun bergerak yaitu dengan kecepatan konstan atau sama ya. Dapat dipahami ya. Nah, kesetimbangan ini biasanya terjadi pada ada dua hal. Yang pertama ada benda yang diam atau sering disebut atau bisa disebut sebagai statik. Yang kedua ada benda yang bergerak lurus beraturan atau sering disebut sebagai dinamik. Yang pertama dulu yang kita bahas, kesetimbangan gaya yang diam atau statik. Di sini ada sigma F sama dengan 0, berarti jumlah gayanya itu 0. Karena benda yang diam itu jumlah gayanya adalah 0 ya. Dimana jumlah gaya X adalah 0 dan jumlah gaya Y juga 0. Ini kita bicaranya dalam 2 dimensi ya. Jadi kalau 3 dimensi pun sama, berarti jumlah gaya Z itu sama dengan 0, seperti itu. Contoh dari kesetimbangan benda yang diam. Contohnya ini, sebuah batu, bangunan gedung dan jembatan ya, dan lain-lain. Contohnya masih banyak lagi. Yang kedua, benda yang bergerak lurus beraturan atau dinamik. Contohnya, gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api, berarti kecepatannya selalu konstan ya kereta api. Dan elektron yang mengelilingi atom, ini juga gerakannya konstan gitu. Jadi gerakannya lurus beraturan. Nah, di sini konsep dari yang B, benda yang bergerak lurus beraturan, yaitu sigma torsi atau jumlah torsinya
atau momen resultan gayanya ya. Jadi sigma ini ya, lambang kayak T ini ya, itu adalah torsi atau resultan momen gaya. Jumlah resultan momen gaya atau torsi yaitu 0 ya gitu. Terus untuk membuat kalian lebih paham lagi, misalnya contohnya seperti ini. Benda, misalnya di sini ada benda ya. Benda yang diam. Benda yang diam ini bukan berarti dia tidak memiliki gaya. Dia juga tetap memiliki gaya ya. Jadi seperti ini. Benda ini memiliki berat ya, atau yang lambangnya adalah W, memiliki berat 10 Newton yang ditahan oleh gaya atau ditarik dengan gaya gravitasi bumi ya, sehingga dia diam. Dia memiliki gaya karena benda diam ini memiliki tarikan atau tekanan dari gaya normalnya atau N ya. Gitu. Di sini ada rumusnya biar kalian lebih paham lagi. Di sini misalnya jumlah torsi atau jumlah momen resultan gaya adalah 0. Jadi bendanya diam ya. Resultan gaya berarti ada gaya normal dikurangi berat bendanya sama dengan 0 karena diam. Lalu gaya normalnya ini dikurangi 10 Newton. Mengapa dikurangi? Di sini N, dia arahnya ke atas, gaya normalnya berarti positif ya. Lalu negatif 10 berarti ini arahnya ke bawah beratnya. Jadi minus 10 Newton sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas, N sama dengan positif 10 Newton. Berarti di sini gaya normalnya adalah 10 Newton. Jadi disimpulkan bahwa benda yang diam juga memiliki gaya yang mendapat tarikan tekanan dari gaya normal dengan syarat harus sama beratnya dan gaya normalnya, seperti itu ya. Oke, seperti itu materi mengenai vektor, resultan gaya dan kesetimbangan. Semoga mudah untuk dipahami ya. Setelah ini kalian ini dicatat materinya yang telah saya jelaskan, dicatat di dalam buku catatan, lalu difoto. Ini bukan tugas ya, tugas nggak mungkin semudah itu ya. Silakan dicatat, ditulis di buku catatan, lalu difoto, dikirimkan ke Google Classroom, diberi nama. Oke, seperti itu. Semoga paham. Jangan sampai pembelajaran ini dianggap berat. Tanamkan keyakinan bahwa tidak ada yang sulit, semua mudah jika kalian ada kemauan dan selalu positive thinking. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.